Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya apoteker Vera Anggraini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan selalu semangat. Perkembangan teknologi di dunia medis kesehatan itu sangat berkembang pesat. Untuk itu, saya akan mereview beberapa yang umum digunakan di dunia medis. Seperti 5 contoh berikut ini. Mudah-mudahan akan membuka wawasan viewer semuanya ya. Nah, mari langsung kita mulai saja. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment untuk mendapatkan info di channel ini. Well, let's see. Check it out. Tensimeter merkuri ditemukan oleh Samuel Siegfried Carothers von Bach pada tahun 1881. Sphygmomanometer masih memiliki bentuk yang sederhana. Alat ini terdiri dari bola karet yang diisi air untuk membatasi aliran darah di arteri. Selanjutnya, bola tersebut dihubungkan ke kolom yang berisi air raksa yang berfungsi sebagai satuan pengukuran atau yang disebut milimeter Hg. Penemuan ini semakin disempurnakan oleh Scipione Rivarocchi, seorang dokter anak dan ahli penyakit dalam asal Italia. Pada tahun 1896, Rocchi menambahkan komponen manset atau cuff yang ditempatkan pada lingkar lengan dan terhubung ke alat pemompa udara. Cuff akan terisi udara secara perlahan dan menekan aliran darah di lengan hingga denyut nadi tidak terdeteksi. Seiring meningkatnya kesadaran akan bahaya air raksa atau merkuri, penggunaannya secara perlahan mulai ditinggalkan. Bahkan, Uni Eropa secara resmi telah melarang penjualan alat kesehatan yang mengandung merkuri sejak 3 April 2009. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi munculnya aneroid sphygmomanometer. Aneroid sphygmomanometer menggunakan jarum sebagai penunjuk status tekanan darah. Namun, satuan pengukuran tetap berkiblat pada satuan milimeter Hg. Aneroid sendiri memiliki arti tidak menggunakan cairan. Yang dimaksudnya sudah tidak mengandung air raksa lagi untuk pengukuran tekanan darah. Sesuai perkembangan zaman yang semakin maju, tidak hanya para medis yang membutuhkan tensimeter. Saat ini telah tersedia tensimeter digital yang mempermudah orang awam dalam penggunaan tensimeter ini. Tensimeter digital pun ada 2 jenis. Tensimeter digital yang dipasang di lengan dan tensimeter digital yang dipasang di pergelangan tangan. Selain mudah penggunaannya, bentuknya juga praktis untuk dibawa dan aman untuk lingkungan. Konektor pelarut sediaan injeksi. Untuk preparasi dengan standar needle didapatkan waktu yang lebih lama karena banyak tahapan yang harus dilalui, seperti membuka segel injeksi dan cairan infus. Kemudian didekontaminasi permukaan botol yang telah dibuka segelnya dengan alkohol swab, membuka tutup spuit, menarik cairan pelarut dari botol infus, dan memasukkan cairan pelarut ke dalam vial obat untuk dilarutkan. Setelah larut, kemudian direkonstitusi dimasukkan ke dalam botol infus. Ini cara lama yang tidak bisa aseptis, tidak bisa menjamin aseptis. Untuk preparasi menggunakan alat konek preparasi, maka didapatkan waktu yang lebih cepat dalam preparasi obat suntik. Proses yang dilakukan hanya buka segel injeksi dan cairan infus, kemudian dekontaminasi permukaan botol yang telah dibuka segelnya dengan alkohol swab. Setelah itu, tusuk alat pada kedua port injeksi dan botol infus,
sampai terhubung di antara keduanya. Kemudian botol infus dipas, cairan naik ke botol injeksi, kocok larutan kemudian dipas lagi, maka cairan yang terlarut akan masuk kembali ke botol infus. Dengan menggunakan konektor ini, keaseptisan dapat terjamin. Selanjutnya adalah jarum insulin. Dahulu penyuntikan insulin menggunakan jarum khusus insulin. Untuk mengukur jumlah unit yang akan disuntikan berpatokan pada angka di jarum insulin. Karena akurasi pengguna kurang terlatih, maka timbullah salah melihat angka di spuit yang ukurannya kecil dengan angka yang sangat kecil. Pada pemakaian penyuntikan insulin dengan spuit insulin memungkinkan vial kemasan akan tidak steril karena pengambilan obat di dalam vial secara berulang tanpa ruangan yang aseptis, yang mengakibatkan kesterilan sediaan insulin tidak terjaga. Saat ini, sediaan insulin dibuat pen needle dengan ukuran unit yang lebih akurat. Pasien tinggal memutar angka yang diinginkan, kemudian menyuntikkan secara subkutan pada bagian lengan, paha, atau perut. Untuk satu kali pemakaian satu bagian saja. Nah, lebih mudah bukan? Pasien tidak perlu mengukur-ukur seperti yang memakai spuit dan menyedot dengan spuit sendiri. Needle burner and syringe destroyer. Kejadian nyaris cedera pada luka tusuk tenaga kesehatan masih sering terjadi jika dilakukan seperti ini untuk menutup jarum spuit. Serem ya. Beberapa rumah sakit sudah menggunakan alat yang namanya needle destroyer seperti ini. Jadi, setelah pemakaian spuit tidak perlu ditutup lagi jarumnya. Akan tetapi, langsung dimasukkan ke dalam mesin ini. Otomatis jarum akan musnah sendiri tanpa takut tertusuk jarum. Kalau seperti ini, oke banget deh. Vena viewer. Untuk pasien dengan vena yang halus, maka tenaga medis akan kesulitan dalam pemasangan infus atau memasukkan obat secara IV. Perlu dilakukan penyuntikan berkali-kali. Pasti sakit ya, pasien bisa ditusuk berkali-kali seperti itu. Dengan pemakaian alat vena viewer ini, maka bisa terlihat jelas lokasi vena yang akan ditusuk jarum suntik. Di beberapa rumah sakit sudah mulai menggunakan alat ini, terutama digunakan untuk pasien-pasien bayi. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.